Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NVS, salam vokasi. Oke, sebelum kita ke materi, Bapak kasih dulu pantun sederhana ya. Jalan-jalan ke rumah Rini, tak lupa pulangnya ke rumah Nesya. Halo, ketemu lagi dengan Bapak di sini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, saya Pak Agus. Di sini akan memaparkan materi untuk kelas 12 Bahasa Indonesia di semester 2 ini, yaitu materinya tentang artikel. Nah, apa sih itu artikel? Mungkin kalian di rumah pernah mendengar kata artikel, namun secara terminologi kalian belum tahu apa itu artikel. Oke, Bapak di sini jelaskan dulu ya. Artikel itu adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Oke, artikel ini sering kita jumpai dalam jurnal-jurnal ilmiah, dalam surat kabar, dan lain sebagainya. Oke, nah, ketika kita membuat atau menyusun suatu artikel, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan, yaitu dalam suatu artikel itu biasanya terdapat adanya fakta dan opini. Nah, mungkin kalian pernah dengar atau sering mendengar apa itu fakta dan opini. Oke, Bapak jelaskan secara singkat bahwa fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, ini adalah fakta yang harus betul-betul terjadi ya. Nah, yang kedua adalah opini. Mungkin kalian juga sering mendengar itu apa opini. Oke, Bapak jelaskan, opini adalah pendapat atau pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, karena sifatnya masih subjektif, kebalikan dari fakta. Oke, kita lanjutkan ya. Ciri-ciri dari artikel. Ciri-ciri yang pertama bahwa isi tulisan itu didasarkan pada fakta pastinya ya, bukan hanya mitos atau imajiner, karena bersifat ilmiah yang kebenarannya pasti dijamin. Nah, itu ciri yang pertama dari artikel. Yang kedua, bahwa artikel itu bersifat faktual dan informatif. Jadi ungkapan informasi yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran tersebut. Jadi kalau membuat artikel itu penuh kehati-hatian dan berdasarkan riset atau penelitian. Yang ketiga, artikel ilmiah juga mengandung opini. Jadi selain ada fakta juga ada opini atau analisis pemikiran penulis itu tersendiri. Namun, ide ini telah diperkuat didasarkan pada data yang valid dalam bentuk hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, bahwa artikel itu dengan metode penulisan yang sistematis pastinya ya, karena bersifat jurnal ilmiah. Jadi penulisannya harus sistematis, harus runut. Yang terakhir, bahwa artikel itu harus menggunakan bahasa yang resmi dan standar atau formal. Jadi di sini kalian ketika menyusun atau membuat artikel harus memperhatikan redaksi, kata-katanya sesuai dengan standar EYD, ejaan yang disempurnakan. Mungkin nanti di sesi selanjutnya Bapak akan menjelaskan ejaan yang disempurnakan itu seperti apa, karena sangat bermanfaat kalian ketika nanti bekerja. Nah, selanjutnya selain ciri-ciri artikel, yaitu manfaat artikel. Mungkin kalian penasaran,
Apa sih manfaat dari ketika kita menyusun atau menulis sebuah artikel? Yang pertama, bahwa artikel itu sebagai sarana mengkomunikasikan ide-ide penulis kepada publik. Ini sering kita jumpai di jurnal ilmiah, di surat kabar, dan di internet, dan lain sebagainya. Banyak artikel yang menginformasikan berbagai hal seputar apapun ya, informasi kepada khalayak ramai. Yang kedua, manfaat dari artikel adalah sebagai sarana penerbitan pemikiran ilmiah dalam jurnal ilmiah. Biasanya ini terdapat di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendukung penulis untuk berpikir secara sistematis dan mempraktikkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Nah, ini manfaat terbesar dari membuat artikel, yaitu bahwa kita bisa berpikir secara sistematis ya, runut secara logis, terus bisa mempraktikkan penggunaan bahasa kita yang baik dan benar itu seperti apa. Ini sangat bermanfaat juga ya. Terus yang keempat, membantu penulis memahami tujuan penulisan sehingga mereka diharapkan memiliki keterampilan menulis artikel. Jadi mengasah gitu ya, kalian terus mengasah menulis berbagai hal, mulai dari artikel, lanjut mungkin kesananya kalian bisa menulis jurnal-jurnal yang lain dan sebagainya. Terus yang kelima, manfaat yang kelima adalah bahwa cara menjelaskan atau mendiskusikan suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Ini manfaat selanjutnya, bahwa dengan menulis artikel itu kita bisa mendiskusikan dan merumuskan masalah sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Ini biasa sudah spesifik, misalnya artikelnya mengenai pendidikan, berarti didiskusikan tentang pendidikan. Terus tentang politik, artikelnya pasti kita mendiskusikan suatu hal berhubungan dengan politik dan bidang-bidang lainnya. Yang terakhir, bahwa menulis artikel itu adalah memberikan efek akademik penulis artikel itu tersendiri. Artinya bahwa ketika kalian mencoba membuat artikel itu sudah mencirikan secara akademik kalian, tingkat akademik kalian. Jadi melatih menulis kalian dan sesuai dengan pendidikan kalian. Nah, selanjutnya ruang lingkup dari artikel selanjutnya itu adanya jenis-jenis artikel. Ternyata ada beberapa jenis artikel yang kalian harus tahu ya sifatnya atau secara nanti isi di dalamnya. Yang pertama bersifat narasi ya. Jenis narasi itu biasanya isi dari artikel tersebut itu secara runut, secara narasi dan secara kronologis biasanya ya, berdasarkan kejadian-kejadian yang secara runut ya, mulai dari adanya tokoh, terus adanya kapan itu terjadi ya, biasanya 5W plus 1H ini di narasi ini sangat kentara. Biasanya ini terdapat di artikel, surat kabar dan lain sebagainya. Terus yang kedua bersifat juga deskripsi ya. Jenis deskripsi ini isi dari artikel tersebut biasanya adalah menggambarkan secara indrawi gitu ya. Maksudnya secara panca indera, si pembaca itu selalu bisa merasakan dan bisa mendengar, melihat apa dari isi artikel tersebut. Biasanya bidang ilmu pengetahuan biasanya ya, bidang kebumian dan sebagainya. Biasanya kita bisa merasakan masuk ke dalam artikel tersebut secara panca indrawi. Terus yang ketiga jenis argumentasi. Ini secara isi bersifat secara banyaknya alasan atau pendapat di dalamnya. Jadi biasanya argumentasi itu paling banyak artikel yang dibuat secara argumentasi. Biasanya di surat kabar, di jurnal dan lain sebagainya. Ini ada opini atau pendapat dari penulis tersebut sangat dominan, selain ada fakta-fakta di dalamnya. Terus yang terakhir ada jenis artikel yang terakhir yaitu persuasi. Mungkin kalian sering dengar ya, persuasi itu apa? Jadi biasanya jenis artikel ini di dalamnya bersifat mengajak atau
membujuk supaya pembaca melakukan tindakan ya, melakukan sesuatu biasanya ya. Nah, ini biasanya bersifat artikelnya bisa bersifat pendidikan biasanya ya, edukasi dari bidang-bidang misalnya keluarga berencana, misalnya juga artikel penting mengajak kita berkabin dan lain sebagainya. Sekarang lagi rame misalnya tentang vaksin, mungkin isi artikelnya mengajak kita untuk mengedukasi itu apa itu vaksin ya. Oke, selanjutnya sebelum nanti Bapak jelaskan di akhir ada contoh sederhana, nanti kalian bisa lihat di slide ya, contoh sederhana dari artikel berdasarkan strukturnya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel tersebut. Jadi nanti kalian di rumah itu berlatih menulis artikel secara sederhana dulu ya. Karena kemampuan atau kompetensi kali ini adalah bahwa kalian harus bisa menulis ya, menulis artikel secara sederhana dulu. Nah, yang harus diperhatikan ketika menyusun atau menulis artikel, yang pertama adalah bahwa artikel tersebut mempunyai struktur atau mempunyai rangka ya, bagian-bagian. Di sini ada 3 rangka atau struktur dari teks artikel. Yang pertama ada tesis ya. Tesis di sini adalah pernyataan pendapat atau sederhananya adalah pembuka. Jadi di dalam artikel itu diawali oleh tesis atau pembuka atau pernyataan pendapat. Apa sih isinya? Bahwa di awal itu adalah kita memberikan topik dulu ya, topik atau masalah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jadi harus dikenalkan dulu ya di awal. Itu namanya tesis. Yang kedua biasanya di bagian tengah itu adanya argumentasi ya. Argumentasi itu berisi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang akan dikemukakan. Biasanya ini bersifat subjektif dari penulis tersebut dan didukung juga oleh fakta-fakta. Selain ada pendapat juga ada fakta-fakta. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir adalah pernyataan ulang ya, atau reiteration kalau dalam bahasa Inggrisnya, reiteration atau pernyataan ulang pendapat, yaitu penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Jadi di bagian akhir itu biasanya ditegaskan kembali. Dan biasanya ada ciri khas dari konjungsi atau kata penghubung penegas, yaitu biasanya ada kata dekat dengan demikian ya, ada kata konjungsi dengan demikian. Jadi oleh karena itu ya, itu biasanya penanda konjungsi untuk pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Nah itu ada 3 ya, ada 3 struktur dari teks artikel yang kalian harus pahami ya ketika nanti menyusun suatu artikel selain tema atau masalah yang akan dibahas ya. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah argumentasi ya. Ini argumentasi mungkin lebih gamblang, lebih jelas, bahwa bagian terpenting dari membuat artikel adalah argumentasi. Jadi argumentasi kalian itu harus kuat ya. Artinya harus didukung oleh data-data yang aktual, yang terbaru pastinya aktual itu ya. Jangan yang lama gitu. Kalau kalian data-data yang lama itu nggak akan, artikelnya akan usang ya. Terus dan biasanya bersifat selain aktual juga subjektif kalian ya, penulis kalian. Dari penulis itu kalian bisa memberikan analisis subjektif atau pendapat diri kalian masing-masing terhadap suatu permasalahan tersebut yang sebenarnya aktual. Dan argumentasi itu harus bersifat konstruktif atau membangun ya, memberikan solusi secara komprehensif atau menyeluruh terhadap permasalahan yang akan dibahas. Nantinya akan diserap, diterima oleh pembaca tersebut. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa. Nah, ini apa yang harus diperhatikan, yang terakhir itu sangat penting sekali ya.
bahwa penggunaan bahasa di sini akan menghidupkan artikel tersebut ya. Tadi di awal udah jelaskan bahwa artikel itu bersifat ilmiah, makanya kalian harus menggunakan bahasa yang resmi atau standar ya, dan bersifat ilmiah, populer. Silakan kalian masukkan kata-kata ilmiah ya, supaya artikel tersebut bermutu atau berkualitas ya. Nah, itulah hal yang harus diperhatikan ketika menyusun suatu artikel. Ada struktur artikel, ada argumentasi, dan ada penggunaan bahasa tersebut. Oke, itu ruang lingkup materi di awal ya, sudah Bapak bahas, kemudian kalian bisa memahaminya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh sederhana satu artikel yang sudah Bapak susun diulang ya, susun ulang secara sederhana. Dari yang panjang Bapak sederhanakan. Nanti kalian bisa lihat di sini ya, di pojok kanan ada artikelnya. Contohnya judulnya adalah dampak buruk junk food ya, dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Oke, kalian sudah bisa menganalisis ini masuk bidang apa ya, judul artikel ini, dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Nah, di awal kalian baca ya sama-sama. Ada tesis atau pembukanya, yaitu Bapak bacakan bahwa junk food juga dikenal sebagai jenis makanan instan atau cepat saji. Makanan jenis ini memang sudah berkembang dengan pesat dan semakin banyak diminati hingga terjadi persaingan yang ketat oleh perusahaan makanan di wilayah Indonesia. Menurut sebagian orang, jenis makanan cepat saji ini memang lebih efektif dari sisi waktunya. Nah, itu adalah satu paragraf bagian tesis atau pembuka yang isinya kan berisi tentang memperkenalkan topik apa yang akan disajikan atau akan dibahas, yaitu tentang junk food tersebut. Oke, itu bagian tesisnya. Dan di paragraf kedua juga masih tesis ya. Selain itu, junk food juga sangat mudah ditemukan, bahkan jenis makanan ini kerap memiliki cita rasa lezat dan harganya pun sangat terjangkau dan bersahabat. Itu juga bagian pembuka, memperkenalkan apa itu junk food. Nah, di tengah-tengah itu biasanya ada bagian argumentasi, berisi pendapat, juga didukung oleh fakta-fakta. Kita bacakan ya, bahwa di negara kita ini bagian argumentasi ya, sudah cukup lama jenis makanan cepat saji ini mengundang berbagai perdebatan. Nah, ini di sini ada pendapat ya, argumentasi. Hal itu lantaran adanya indikasi dampak buruk yang dimiliki oleh makanan ini, yaitu ke junk food tersebut. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh makanan jenis junk food dipicu oleh adanya kandungan zat berbahaya dalam makanan instan ini. Misalnya lilin yang terdapat pada mie instan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, makanan cepat saji seringkali memiliki kandungan bahan pengawet serta berbagai jenis penyedap seperti micin. Nah, di dua paragraf ini adalah bagian struktur argumentasi. Di sini sangat dominan adalah pendapat subjektif dari penulis itu tersendiri. Nah, di bagian akhir, satu paragraf terakhir itu berisi penegasan ulang atau reiteration ya. Bapak bacakan di sini pendapat atau penegasan ulangnya atau pernyataan penegasan ulangnya adalah lilin tersebut kemudian bisa menyebabkan prinsip pencernaan tubuh menjadi hancur. Dengan demikian, ya, kandungan lilin tersebut baru bisa dicerna setidaknya 2 hari sudah mengkonsumsi jenis makanan cepat saji. Oke, kalian bisa menganalisis di paragraf terakhir itu ada kata konjungsi penegas ya, yaitu apa? Yaitu konjungsi dengan demikian. Nah, itu adalah ciri untuk penegasan ulang ya, atau reiteration, adanya konjungsi penegas. Di sini adalah jenisnya atau konjungsi penegasnya adalah dengan demikian. Oke, itulah contoh sederhana yang sudah Bapak bahas ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jadi ini sangat sederhana, sudah Bapak ubah artikel ini secara simpel dan sederhana. Nah, nanti di rumah kalian bisa mencoba membuat artikel secara sederhana beberapa paragraf, tetapi bisa memenuhi tiga struktur tersebut ya. Oke, sebelum Bapak tutup,
ada tugas ini ya, nanti diisi di kolom komentar di bawah ini ya. Pertanyaannya untuk kalian adalah, pernahkah kalian membuat tulisan ya, termasuk artikel di dalamnya? Silakan, pernahkah kalian membuat suatu tulisan atau artikel? Kapan tulisan tersebut ditulis dan judulnya apa? Kalian silakan ketik di kolom komentar ya. Pernahkah kalian membuat tulisan dan kapan kalian menulis tulisan tersebut ya? Terus judulnya juga apa, tulisan yang pernah kalian tulis. Mungkin segitu saja materi atau ruang lingkup dari materi artikel yang sudah Bapak bahas barusan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami materi tentang ruang lingkup artikel dan contoh sederhana dari artikel tersebut. Oke, pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan lebih detail tentang penggunaan bahasa dari artikel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, Bapak tutup. Salam vokasi, salam NVS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.